Cerita dimulai dari situasi semakin tidak menemukan jalan keluar untuk mereka yang terjebak dalam situasi paling bahaya yang pernah ada. Saat ini, seluruh shinobi Konoha yang tersisa dari umat manusia sedang berada di tengah-tengah lava api yang mengalir deras di bawah mereka. Konoha sudah tidak memiliki tempat mendarat untuk dipijaki. Otsutsuki mengeluarkan cairan magma api yang keluar dari inti bumi agar dia ingin menghanguskan mereka semua. Sedangkan di sisi lain, Boruto tidak dapat bergerak. Tubuhnya terkekang dan tidak bisa melawan akibat Otsutsuki yang berpihak kepadanya membawa dirinya menjauh dari Konoha. Bahkan Kurama yang mencoba untuk membantu Boruto agar bisa melawan, dirinya juga terkekang oleh Otsutsuki yang memberikan Jugan emas kepada Boruto. Saat itu telah terjadi kekacauan di dua sisi, yaitu Boruto dan para shinobi Konoha. Mereka tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi di tempat yang berbeda, Naruto dan yang lainnya berhasil selamat dan kembali ke dimensi Boruto. Tapi mereka masih belum tahu apa yang terjadi di Konoha sekarang. Setelah semua shinobi hidup lagi akibat Izanagi Shisui yang dibangkitkan Boruto, mereka sedang berusaha terus agar daratan terakhir sebagai pijakan mereka tidak hancur akibat panasnya magma api yang mengalir seperti air di sungai. Iwabe dan para ninja Konoha pengguna elemen tanah, mereka semua tidak berhenti untuk menggunakan Jutsu Doton agar membuat tempat itu tidak retak. Dan mereka benar-benar menunggu Shikamaru untuk membuat keputusan. Sai juga sudah mengatakan kalau Jutsu Choju Giga Elanya tidak berguna akibat uap panas yang ada di bawah. Tapi di sisi lain, Yamato mendekati Shisui dan berkata, "Apa Kawaki tidak kembali juga akibat Izanagimu? Aku tidak melihat dia ada di sini." Shisui yang mendengar itu menjawab, "Anak pengguna karma seperti Boruto ya? Sepertinya Izanagi milikku tidak mengenainya. Kau tahu, tubuhnya mungkin benar-benar lenyap akibat digerogoti jutaan makhluk itu." Shikamaru yang mendengar itu langsung menjawab, "Sial, jika saja ada dia. Mungkin setidaknya kita bisa pergi menggunakan Jikuka miliknya. Kita benar-benar terperangkap seperti tikus. Tapi lihatlah, seluruh apa yang kita lihat di depan, tidak ada satupun daratan yang tersisa untuk kita bisa keluar dari sini. Sepertinya hanya menunggu waktu." Tidak lama Shikamaru berkata demikian, tiba-tiba dirinya melihat pecahan pasir di depannya. Dan pasir itu membuat semua orang yang ada di sana langsung melayang. Dan beberapa saat kemudian, bukit yang mereka pijaki sebelumnya akhirnya amblas. Juga akibat panasnya dari magma api tersebut. Menyaksikan itu Shikamaru terkejut siapa yang menolong mereka semua. Tapi tidak lama kemudian, Gai langsung berkata, "Kau lama sekali Gaara. Aku pikir kau tidak kembali lagi. Tapi kali ini waktumu benar-benar tepat." Shikamaru yang mendengar itu terkejut sebab Gaara sudah lama lenyap akibat melawan jura sebelumnya. Saat itu Gaara langsung berkata, "Jangan begitu Gai, kau dan aku sama, sebenarnya kita sudah mati, tapi bocah Naruto itu mengembalikan jiwa kita. Bersamaan, mereka berdua tidak ada bedanya, aku harus berhutang budi kepada Boruto." Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Jadi kau juga dihidupkan juga olehnya? Sial, aku tidak percaya apa yang dilakukan Boruto bisa sampai sejauh ini. Tapi jika benar, mengapa kau baru muncul dari sini?" Gaara yang mendengar itu membalas, "Boruto yang memerintahkanku untuk kembali ke Sunagakure dan mencari beberapa shinobi yang masih hidup. Sebentar lagi Shinki juga akan ke sini, itu pun jika dia bisa mengatasi gangguan yang ada di depan." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Shinki juga? Baiklah, aku tidak akan bereaksi memalukan seperti itu lagi Gaara. Tapi seperti yang kau lihat, jika saja kau tidak ada, maka kami semua yang ada di sini sudah hancur." Gaara yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, kita harus menjauh dari sini dan mencari daratan yang masih belum terkena kemampuan Otsutsuki itu. Aku hanya bisa melakukan ini kepada kalian semua, jadi jangan berharap lebih." Setelah Gaara berkata demikian, dia langsung membawa semua untuk menjauh dari tempat itu. Menyaksikan kedatangan Gaara, Shikamaru bisa bernafas lebih lega. Sebab dia benar-benar sudah buntu dan tidak bisa berpikir lagi dengan jernih menghadapi kegilaan tadi. Tapi pada saat mereka sedang berada di perjalanan untuk pergi ke tempat yang lebih aman, magma api yang ada di bawah tiba-tiba berubah menjadi wujud yang mengerikan. Dia berubah bentuk menjadi monster berekor seperti biju dan ekornya penuh dengan api. Menyaksikan itu Gaara langsung berkata, "Maaf saja Shikamaru, sepertinya kau harus berada di dalam situasi yang merepotkan. Aku tidak bisa menjanjikan apapun lebih dari ini." Tidak lama Gaara berkata demikian, hal di luar dugaan terjadi.
Mitsuki melompat dari pasir tersebut dan dia langsung masuk ke dalam Sage Mode. Dia mengeluarkan jutsu Futon Repusho berskala besar sehingga tercipta angin puting beliung dan berhasil mendorong makhluk aneh tersebut. Melihat Mitsuki melakukan hal yang berbahaya, Shikamaru meminta Gaara untuk membuat pijakan pasir untuknya, sebab Mitsuki tidak bisa melayang di udara. Mendengar itu, Gaara tiba-tiba tidak dapat bergerak, sebab dari bawah mereka muncul bola magma api yang akan menyerang mereka semua. Melihat pasirnya tidak akan bertahan, Gaara langsung menggunakan jutsu Sabakuro. Dia membuat semua pasirnya berubah bentuk menjadi lebih keras, sehingga api-api itu tidak mengenai mereka secara langsung. Melihat Mitsuki seorang diri untuk menghalau monster aneh itu, Gaara langsung menggunakan Sabakuso Taiso. Dia menciptakan piramida pasir dan mengubur makhluk yang terbuat dari magma api tersebut. Saat itu Gaara berteriak, "Apa ada di antara kalian di sini tim penyegel? Aku tidak bisa menahannya lebih dari ini. Panasnya secara tidak langsung mengenai kulitku." Shikamaru yang mendengar itu langsung memerintahkan semua yang ada di sana untuk mengeluarkan kunai dengan mantra penyegel mereka masing-masing. Dan beberapa saat kemudian, semua shinobi langsung melemparkan kunai mereka ke arah jutsu piramida Gaara, sehingga terciptalah mantra penyegel di antara jutsu Sabakuso Taiso. Setelah berhasil menghalau serangan itu, Gaara berkata, "Ini jauh lebih buruk. Magma api yang ada di bawah ini bukan lava api biasa, dia bisa berubah bentuk dan benar-benar menargetkan kita semua yang ada di atas sini. Aku tidak akan bohong, jika terlalu banyak seperti ini, aku tidak yakin kalian semua akan hidup." Mendengar itu Shikamaru langsung menoleh ke Shisui dan berkata, "Masih belum juga? Apa kau benar-benar tidak bisa membawa kami semua ke sana?" Shisui yang mendengar itu menjawab, "Maaf mengecewakanmu. Bahkan dengan cakra biju yang ada, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku pikir ini karena tubuhku yang mulai melemah, sehingga aku tidak bisa menyelaraskan cakra dengan normal." Shikamaru yang mendengar itu langsung berkata kepada Inojin, "Apa kau bisa mendeteksi Boruto dari sini? Segera hubungkan aku dengan dia, kita benar-benar dalam bahaya besar." Setelah mendengar perintah tegas dari Shikamaru, Inojin langsung merasakan keberadaan Boruto dan dia menghubungkannya kepada Shikamaru. Saat itu Shikamaru berkata, "Maaf mengganggu pertarunganmu Boruto, tapi apa kau masih bisa ke sini? Kami dalam bahaya." Boruto yang mendengar itu terkejut sebab yang dia tahu mereka semua sudah hancur akibat serangan sebelumnya. Saat itu Boruto berkata, "Paman Shikamaru? Hei, mengapa kalian bisa hidup lagi? Aku tidak melakukan apapun." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Shisui menggunakan Izanagi universal kepada kami semua. Dia yang melakukan ini bersama Izuna yang kau hidupkan sebelumnya. Tapi di mana kau saat ini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sial paman, aku sedang dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku seperti patung akibat Otsutsuki yang bersemayam di mataku, dia membawaku pergi dari kejaran si brengsek itu." Shikamaru yang mendengar itu syok dan membalas, "Apa katamu? Itu buruk sekali, tapi apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jujur saja paman, aku tidak bisa mengatakan apa yang terjadi padaku baik-baik saja. Tapi jangan khawatir, aku bisa mengatasi ini semua." "Tapi tunggu dulu, kau belum mengatakan apa yang kau bicarakan saat menghubungiku saat ini." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Aku tidak mau membuat kau merasa cemas tentang kami, tapi aku juga akan jujur, kami sedang berada di tengah-tengah magma api, dan kami semua tidak bisa pergi dari sini untuk kembali ke dalam dimensimu. Aku ingin meminta bantuan padamu, tapi sayang sekali." Boruto yang mendengar itu membalas, "Berikan aku titik koordinat pasti dari kalian. Aku akan mencoba melakukan sesuatu walaupun tubuhku tidak bisa bergerak. Aku akan membuat kalian semua menjauh dari sana." Masih belum selesai Boruto berkata demikian, Otsutsuki tanpa wajah itu langsung berada di depannya dan berjarak sedikit saja dengan mereka yang melarikan diri. Melihat Boruto dalam bahaya, Otsutsuki yang berada di pihak Boruto langsung mengeluarkan jutsu kabut hitam pekat, sehingga membuat mereka berdua langsung menghilang dan mengelabuhi Otsutsuki tanpa wajah tersebut. Saat itu Boruto berkata, "Mau sampai kapan kau akan membuatku terkekang seperti ini dasar brengsek? Berhentilah membuatku seperti binatang ternakmu." Otsutsuki yang berada di pihak Boruto menjawab,
Jangan khawatir, kita akan tiba sebentar lagi, tempat yang sudah lama aku siapkan untuk peristiwa ini terjadi. Semoga tempat itu masih belum hancur akibat magma api dari dia. Boruto yang mendengar itu kebingungan, dia merasa Otsutsuki yang berada di pihaknya benar-benar sudah mempersiapkan segala hal untuk mengalahkan musuh. Saat itu Boruto berkata, "Aku tahu kau benar-benar serius untuk membantuku, tapi aku akan berkata serius dan dewasa denganmu. Saat ini seluruh temanku dalam bahaya, aku ingin membantu mereka." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Lupakan mereka semua, kau sebelumnya sudah membuat mereka aman di sana kan? Tapi karena kebodohan mereka sendiri hal ini terjadi untuk mereka." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa katamu? Bisa-bisanya kau berkata seperti ini kepada mereka semua yang sedang dalam bahaya?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Satu hal yang ingin aku katakan padamu dan ini terasa berat untuk didengar. Percayalah, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat dari sana. Magma api itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih gila." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sesuatu yang lebih gila katamu? Apa magma itu bukan satu-satunya yang mengancam mereka semua?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Jika hanya magma itu saja aku tidak akan membawa kau pergi sejauh ini seperti orang bodoh. Aku bisa mengetahui apa yang masih belum kau ketahui. Inilah realita yang harus kau terima. Cukup beruntung bagi mereka masih bisa hidup akibat kemampuan dua Uchiha itu. Tapi selanjutnya, mereka tidak akan seberuntung sebelumnya." Boruto yang mendengar itu tidak membalas apapun setelah mendengar provokasi dari Otsutsuki yang berada di pihaknya. Saat itu Boruto menutup kedua matanya. Dia melakukan hal di luar dugaan. Dia mencoba menyerap cakra alam dan mencoba masuk ke dalam Sage Mode. Setelah mengumpulkan banyak cakra, resonansi Jougannya kembali terjadi seperti sebelumnya. Akibat Boruto menggunakan Sage Mode, kini pola matanya berubah bentuk, dan tiba-tiba muncul monster Jougan miliknya sendiri, dan langsung keluar untuk menyerang Otsutsuki yang berada di pihaknya. Melihat Boruto bisa terbebas kembali, Otsutsuki itu kaget, dia tidak percaya Boruto memanggil makhluk kuno yang sudah lama hilang dari kalangan hewan Otsutsuki di masa lalu. Saat itu Otsutsuki berkata, "Tidak mungkin, bagaimana kau bisa melakukan ini Boruto? Bahkan aku tidak bisa memanggil Kyuzami." Boruto yang mendengar itu membalas, "Akhirnya aku terbebas dari ikatanmu dasar brengsek. Aku tidak peduli dengan sebutan nama hewan ini darimu. Tapi jika kau melakukan itu lagi, aku akan menggerakkannya untuk menyerangmu." Otsutsuki yang mendengar itu langsung memasukkan Boruto ke dalam dimensi es miliknya dan membuat makhluk kuno yang Boruto panggil sebelumnya langsung membeku. Saat itu Otsutsuki tersebut berkata, "Aku bukan lawanmu Boruto, tapi jika kau terus seperti ini, kita bisa kalah darinya. Percayalah padaku, kau bebas melakukan apapun yang kau mau setelah kita menang darinya." Boruto yang mendengar itu terkejut, sebab dirinya dibuat tidak berdaya semudah ini. Bahkan makhluk raksasa yang dia panggil juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu Kurama langsung berkata, "Kau cukup beruntung dia berada di pihakmu Boruto. Dia benar-benar menakutkan. Aku rasa kau sependapat denganku kali ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Dia benar-benar orang pertama yang bisa melakukan ini padaku dengan mudah. Sial, dia benar-benar membuatku tidak bisa memilih." Kurama yang mendengar itu membalas, "Dan lagi, lihatlah bagaimana cara dia bisa membawamu ke tempat ini. Sepertinya ini dimensi es milik Kaguya. Aku pernah kesini dengan Naruto." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Kau benar rubah, ini adalah dimensi Kaguya. Aku sudah berhasil terhubung dengan koordinatnya saat kita ada di sana. Aku terpaksa membawamu agar kau tenang Boruto. Tapi aku jujur saja, melihat kau bisa memanggil hewan kuno ini, dia sudah lama menghilang." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa maumu sekarang? Kau sudah membuat tubuhku kembali membeku, dan lagi mengapa kau diam saja di sana? Apa dia tidak akan mengejar kita?" Otsutsuki yang mendengar itu langsung melepaskan Boruto dari ikatannya, dan mencairkan es yang membuat makhluk kuno itu membeku, dan kemudian dia berkata, "Kita saat ini sudah aman, dia tidak akan bisa mengejar kita lagi. Aku dan Kaguya sudah merencanakan ini jauh-jauh hari setelah dia mengkhianati Ishiki. Tapi lupakanlah, peristiwa di masa lalu tidak menarik untuk dibahas." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku akan jujur padamu,
Aku tidak suka dengan cara kau memperlakukanku seperti ini, aku harus kembali membantu mereka. Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, aku tidak suka mengatakan ini untuk yang kedua kalinya, tapi lupakan mereka. Yang terpenting kau harus hidup sampai akhir, mereka semua tidaklah berguna. Boruto yang mendengar itu marah, dan langsung mendorong Otsutsuki itu sehingga dia terjatuh. Saat itu Boruto berkata, aku tidak punya lagi semangat untuk menghajarmu setelah kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan tubuhku. Tapi setidaknya pindahkan mereka semua dari sana, hanya itu yang aku mau. Otsutsuki itu menjawab, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang harus kau tahu mulai dari sekarang, bagaimana kekuatan tertinggi di matamu bisa melakukan apapun yang kau. Kali ini kau yang menentukan akhir dunia seperti apa dengan evolusi Jouganmu. Kau harus belajar dari sekarang. Di sisi lain, setelah menggunakan Sabakusho Taiso, akhirnya jutsu tersebut perlahan mulai melemah akibat tidak bisa menahan panas dari monster yang seluruh tubuhnya terbuat dari magma api. Bahkan ekor makhluk itu berhasil keluar dan mengenai wajah Mitsuki, sehingga dia mengalami luka bakar yang serius. Menyaksikan itu, Gaara langsung menggerakkan kembali pasir-pasirnya agar menjauh, sebab mereka tidak yakin jutsu itu akan bertahan lama untuk mengurung makhluk seperti itu. Setelahnya, Gaara berkata, apa yang dikatakan Boruto? Sepertinya kau menghubungi dia tadi, apa dia baik-baik saja? Shikamaru yang mendengar itu menjawab, dia juga dalam kesulitan yang sama seperti kita, tapi tiba-tiba obrolan kami terputus, aku harap dia baik-baik saja. Tapi maaf Gaara, apa kau bisa mengatasi ini semua? Aku tahu kau harus mengeluarkan cakra yang banyak untuk membawa semua orang yang ada di sini kan? Gaara yang mendengar itu membalas, sepertinya kau langsung bisa membawa ekspresi wajahku ya? Tapi aku akan berusaha agar kita ke tempat yang lebih aman. Walaupun jujur, aku bukan seperti Naruto yang memiliki cakra yang sangat banyak. Setelah Gaara berkata demikian, dia langsung menggerakkan pasirnya lebih cepat dari sebelumnya. Saat itu Mitsuki terkapar akibat terkena serangan dari makhluk tersebut. Tapi pada saat mereka menjauh, semua orang yang ada di sana melihat muncul ledakan dahsyat dari belakang mereka. Tempat di mana Gaara menggunakan jutsu pasirnya untuk menghentikan makhluk raksasa magma api tersebut, ternyata dia bisa keluar walaupun sudah dihentikan dengan jutsu segel. Semua pandangan mereka tertuju dengan apa yang terjadi di belakang, bahkan Yamato berkata, Gai bersiaplah, kita berdua akan menahan makhluk itu, sepertinya dia berhasil keluar dari sana, apa kau siap? Gai yang mendengar itu langsung masuk ke dalam gerbang kesembilannya, tapi tiba-tiba Shikamaru berkata, itu tidak akan berguna, medan pertarungan saat ini tidak cocok buat siapapun, kita hanya bisa pergi dan kabur darinya. Yamato yang mendengar itu membalas, tapi aku punya firasat buruk, sepertinya dia mulai bergerak dan mengejar kita semua. Shikamaru yang mendengar itu membalas, maaf mengatakan ini padamu Kapten Yamato, jika kau menggunakan Mokuton sekalipun, magma api yang ada di bawah sana langsung menghancurkannya dan kau akan membuang-buang cakramu. Kita harus mencari shinobi pengguna elemen udara seperti Mitsuki. Tidak lama Shikamaru berkata demikian, tiba-tiba makhluk raksasa dengan magma api di tubuhnya berlari dengan kencang mengejar mereka semua. Menyaksikan itu semua yang ada di sana terkejut dan ketakutan. Bahkan beberapa shinobi berkata, sialan, sepertinya ini waktunya. Kita tidak punya kesempatan lagi. Semua yang menyaksikan itu benar-benar sudah putus asa. Walaupun pasir Gaara sudah cukup cepat, tapi makhluk itu mengejar mereka dengan berlari dan menghalau semua magma api yang ada di bawah. Saat itu, Iwabe menggunakan jutsu Doton raksasa dan membuat sebuah tembok penghalau besar untuk menghentikan makhluk itu agar tidak mendekati mereka. Yamato yang melihat Iwabe mencoba menahan makhluk itu sendirian, dia mengeluarkan elemen kayu dari dinding Doton tersebut, muncul batang kayu raksasa dan langsung melilit monster itu agar berhenti. Tapi benar saja seperti yang dikatakan Shikamaru, jutsu mereka tidak akan bekerja, bahkan Mokuto Yamato langsung terbakar sesaat menyentuh makhluk tersebut. Tapi tidak lama kemudian, Shinki akhirnya muncul dari atas kepala makhluk magma api tersebut. Dia mengeluarkan kepalan tangan raksasa yang terbuat dari pasir besi, dan berhasil membuat makhluk magma api itu langsung terpental jauh.
Gaara yang melihat kehadiran Shinki langsung berkata, "Sepertinya persiapanmu sudah selesai ya? Aku tidak percaya kau akan datang juga Shinki."